Sahabat budaya, Alik Khatam Kaji bukan sekedar seremoni atau perayaan biasa, melainkan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilan anak-anak kita menamatkan pembelajaran membaca Al-Quran di TPA MDA di Surau. Dalam perspektif Islam, kegiatan ini mencerminkan keberhasilan dalam menanamkan nilai-nilai keimanan sejak dini. Sebagaimana perintah Allah untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sahabat budaya, tradisi ini di Kurai Limajorong juga memperlihatkan indahnya perpaduan antara nilai agama dan budaya, di mana kebersamaan keluarga, gotong royong, serta silaturahmi terjalin erat di tengah masyarakat. Inilah yang menjadikan Alik Khatam Kaji sebagai Alik Nagari. Untuk mengetahui hal ini, bersama kita akan bahas obrolan budaya dari RR Bukit Tinggi mengangkat topik Alik Khatam Kaji, adat Kurai dalam perspektif adat dan agama. Hadir di studio kita ada Bapak Haji Zulfikar SAGMH. Selamat datang Bapak di acara obrolan budaya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau adalah Kasih Bimas Islam Kemenak Bukit Tinggi. Iya. Dan ada Inyak Datuk Kunyang. Beliau wakil ketua 3 LKM Kota Bukit Tinggi, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Bukit Tinggi maksudnya. Beliau juga ada Pangkatu Nagari di Kurai Limajorong, pasukan apanya? Guci. Benar sekali. Nah, kita langsung saja sahabat budaya ke pertanyaan pertama, bagaimana Inyak makna dari tradisi ini sebenarnya? Tradisi Khatam Kaji bagi masyarakat Kurai Limajorong di Kota Bukit Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para pendengar RRI Bukit Tinggi di mana saja berada. Pada hari ini kita akan bicarakan masalah Alik Khatam Quran, yaitu Alik Nagari di Kurai Limajorong. Kalau kita bicara mengenai Alik Khatam Al-Quran atau Alik Nagari, rasanya tidak lepas kita bicara bagaimana dari awal sejarah adanya Alik Nagari tersebut. Terutama tentu kita menyebut lebih dahulu yang namanya mengaji atau baca Al-Quran. Zaman dahulunya itu ada yang namanya surau. Dari surau dimulai. Artinya dulu itu masing-masing suku di Kurai ini ada mempunyai surau tersendiri. Misalnya dari suku Sekumbang ada suraunya. Atau suku Guci ada suraunya dulu. Dari surau tersebutlah bermula dengan bacaan Al-Quran daripada anak kemenakan kita. Maka perkiraan ini sekitar awal-awal 1900-an ini sudah ada yang namanya khatam Al-Quran ini. Mungkin kalau kita tanya sejarah di masing-masing terutama Masjid Jami' itu udah lama adanya khatam Quran ini. Cukup lamanya ya. Cukup lama. Jadi lantaran kita berhubungan dengan Alik Khatam Quran atau Alik Nagari ini, ternyata sampai sekarang Alik tetap berlangsung, namun rujukan atau referensi kita belum banyak mengenai apa sebenarnya Alik Khatam Al-Quran atau Alik Nagari ini. InsyaAllah rasanya yang jadi pembicaraan kita pada hari ini berkenaan dengan apa makna daripada Alik Nagari itu sendiri. Tak lain dan tak bukan adalah kita runut dari awal. Dari awal maksudnya mulai dari tahapan proses pelaksanaan khatam Al-Quran itu sendiri sampai proses alik itu sendiri. Nah, dan alik itu sendiri juga terbagi dua. Ada alik nagari yang diadakan oleh panitia dan ada alik nagari yang dilakukan oleh pihak anak yang berkhatam atau keluarga tadi. Jadi kita lihat dari dua sisi. Jadi tetap alik nagari juga namanya, alik nagari juga yang mengadakan acara personal ya. Personal dari keluarga anak atau kemenakan yang khatam Quran tadi. Pertama sekali kita lihat dari segi persiapan untuk khatam Al-Quran ini dari panitia, maka dikatakan bermakna bahwa ini adalah alik nagari.
mungkin berbeda atau lain-lain daripada di daerah di Kurai. Misalnya kalau kami di Kota Selayar, itu dari dulu setelah anak didata oleh guru berapa orang yang akan ikut khatam Quran, kemudian disampaikan kepada pengurus. Maka dari pengurus mereka mengundang seluruh unsur yang ada di nagari tersebut, baik nenek mama, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan segala macamnya. Itu diundang untuk persiapan ini. Dalam rapat nagari tersebut, maka pihak daripada pengurus MDA itu menyerahkan secara dengan ada petatah petitihnya kepada nenek mama, yang akan diterima oleh nenek mama nanti. Dan nenek mama terutama baik itu pangkatu kampung, pangkatu nagari dan pucuaknya, itu menerima sekaligus izin untuk pelaksanaan khatam Al-Quran secara bernagari. Kemudian dari nenek mama, tentu saja setelah diberi izin lah terima beberapa orang yang akan khatam Quran, kembali diserahkan kepada unsur masyarakat, pemudanya kah, bundo kanduangnya kah, atau ada PWK juga kan, Cukup semua untuk unsurnya, pelaksanaannya sebagai panitia, diserahkan kembali. Tidak mungkin pula nenek mama yang mengandang kan. Nah, itu. Jadi itu artinya dari awal pelaksanaan khatam Quran ini sudah melibatkan secara bernagari. Dan itu secara Bapak Tatah PTT dalam rapat itu tidak sekedar rapat sih. Nah, izin dari nenek mama, terutama pangkatu nagari, izin dilakukan khatam Quran Malah bernagari. di sesi pertama itu langsung melibatkan semua unsur Iya, di masyarakat. semua itu unsur ya. di masyarakat. Termasuk Paripaga Nagari juga. Masuk. Ya. Baik, hadir bersama kita tadi Bapak Zul atau Pak Haji Zulfikar SAG MH. Nah, bagaimana nih kalau di Depak Seni atau Kemenak, Pak? Baik, berkenaan dengan alek khatam Quran atau yang di istilah lainnya alek khatam kaji mungkin di dalam bahasa kesehariannya masyarakat kita, khususnya di Kurai Lima Jorong. Jelas kami dari katakanlah pemerintah, tentunya Kementerian Agama, sebetulnya di sini sangat terkait gitu. Artinya anak-anak ini sebelum itu diserahkan sepertinya Datuk tadi sampaikan, sebelum guru atau kepala MDTA atau TPQ menyerahkan ke nagari, sebelumnya itu telah dilakukan seleksi. Oh, ada prosesnya juga. Ada proses lah. Jadi setelah dilakukan, kalau dia di MDTA ada ujian akhirnya, kalau dia di TPQ juga ada, dan khusus untuk bacaan Al-Quran, itu ada tim khusus yang melakukan tes kelayakan namanya. Jadi masing-masing anak yang akan dikhatam ini, itu dilaksanakan tesnya, yang diistilahkan tes kelayakan khatam Al-Quran oleh tim yang memang kompeten. Iya. Qari yang ada, mungkin ada di Itu yang ditunjuk dari Kemenak ya. itu dari Kemenak bekerja sama dengan FKDT namanya kalau di MDTA, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, dan juga di BKS di TPQ. Yang jelas orang yang akan menseleksi ini adalah orang yang memang kompeten gitu, orang yang qari. Dialah yang melakukan seleksi. Yeah. Jadi setelah seleksi dilaksanakan dan keluar hasil, itu disampaikan ke pihak sekolah, apakah itu MDTA atau TPQ. Hasil inilah yang dilaporkan seperti Nyak sampaikan tadi, dilaporkan ke nagari gitu. Istilahnya tadi mungkin istilahnya kepala sekolah di saat dirapat disampaikan bahwa anak kita yang telah bisa untuk dikhatam sekian orang. Ini disampaikan. Jadi prosesnya itu berjenjang. Jadi nampak kolaborasi seluruh elemen, ada unsur pemerintah di sana, ada unsur masyarakat dengan berbagai macam elemennya, barulah terangkat acara khatam Al-Quran itu. Mungkin gitu Pak Remi. Baik, masih bersama Bapak Zul atau Haji Zul. Dalam seleksi itu apa ada tahap berikutnya? Misalnya yang pertama dia nggak lolos, ini ada kesempatan lagi nih untuk meloloskan, atau mungkin belum begitu bagus dalam pembacaan pertama itu, atau sekali aja tes. Biasanya anak-anak yang akan khatam itu para guru telah tahu gitu. Artinya berapa orang yang akan mungkin dikhatam. Cuman mungkin di tes kelayakan mungkin ada yang perlu disampaikan oleh tim penseleksi
anak ini mungkin perlu pembinaan. Tapi yang tidak lulus umpamanya tidak layak itu tidak mungkin, karena memang para guru di saat dia akan menyampaikan kepada tim itu telah diperkirakan anak ini memang sudah layak. Cuman mungkin setelah ada seleksi mungkin tim nanti ada yang garis bawah gitu catatan. Mungkin anak ini perlu pembinaan lagi, perlu mungkin latihan lagi gitu. Tapi yang tidak lulus itu biasanya tidak ada. Karena memang sebelumnya itu telah dipetakan. Kalau memang anak ini belum layak untuk dikhatam, dia tidak ikut untuk seleksi gitu. Biasanya gitu Pak Remi. Baik, kembali ke Nyak Kito. Nyak, apa hubungan antara tradisi khatam kaji jo nilai adat dan sara dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, apalagi khusus kita di Kurai Limajorong? Apa nggak jauh beda nih dari mungkin jorong-jorong atau mungkin dari yang lainnya di luar Bukit Tinggi? Jadi kalau kita bicara berhubungan dengan perbedaan alek khatam Al-Quran di Kurai Limajorong dengan negara lain, kami rasa mungkin tidak berapa beda. Cuma khusus di Kurai Limajorong ini ada ciri khas daripada, maka alek nagari itu dikatakan sebagai alek nagari, ada ciri khasnya. Tadi sudah Nyak sampaikan, ada dalam proses pelaksanaan alek dari panitia dan ada dari alek keluarga anak penakan yang beralek tadi. Kalau ciri khas dikatakan alek nagari daripada panitia alek nagari tadi, biasanya kalau anak kemenakan kita di Kurai ini berkhatam Quran, mereka tuh di rumah sudah dikasih gelar oleh nenek mama. Oh gitu. Nah, jadi gelar ini itu merujuk kepada suku masing-masing. Katakanlah kalau suku Guci itu biasanya ada di kata-kata Marajonya di belakang. Dikasih galah Kari Marajo. Kari itu kan asal katanya dari sarak Kari itu kan. Dan itu disampaikan di pas dia pembacaan surat-surat yang ditampilkan waktu khatam kaji. Kalau pemanggilan para anak-anak yang peserta khatam belum dipanggil gelar belum tuh. dipanggil Belum gelar, dipanggil. Cuma gelar ini nanti dalam pelaksanaan proses di kepanitiaan itu ada namanya Balapiak Basah Badon Cabiak. Artinya apa? Balapiak Basah Badon Cabiak. Artinya apa? Seluruh pemuka masyarakat, mulai dari nenek mama, alim ulama, juga ada dari pihak Kemenak atau Pemda, itu duduk salah pak sadonya. Duduk sadonya. Kalau dulunya itu tradisi lama itu makannya pakai daun. Pakai daun. Kalau sekarang ya sudah berubah, agak bergeser sedikit. Itu ada pakai talam sekarang kan. Jadi dalam proses duduk bersama itu, itulah yang dinamakan dengan istilahnya Balapiak Basah Badon Cabiak. Di situ nantinya keluar pepatah petitih daripada Cadik Pandai, dihimbaukanlah gelar yang sudah diberi mama di rumah tadi. Misalnya gelarnya dari suku Sikumbang ada Kari Marajo, contohnya kan. Jadi dalam acara tadi itu secara dengan penitahan atau pepatah petitih, ada namanya yang belum bergelar dikasih gelar kebenakan tadi. Kemudian ada juga yang sudah bergelar dari Kari, ditukar gelarnya, terus dinaikkan selepel gelarnya menjadi pakiah. Jadi yang lah bagala ditukar gala, yang belum bergelar dia gala gitu. Jadi itu salah satu ciri khas dari kepanitiaan di Kurai Limajorong. Baik. Kalau menurut dari Kemenak nih nggak masalah Pak untuk seperti itu Pak, udah pemberian gelar ini Pak Zul. Kalau kami melihat tentu ini kan dalam rangka untuk menguatkan ini. Jadi seorang anak yang sudah dikhatam, memang kita memberikan satu apresiasi kepada adat Kurai Limajorong ini yang istilah ini tadi Balapiak Basah Badon Cabiak, itu di dalam satu alek acara yang berkumpul di sana seluruh unsur masyarakat. Di sanalah anak ini diberi gelar gitu. Sehingga di saat gelar ini diberikan kepada anak, sebetulnya mudah-mudahan dengan gelar ini di saat dia sudah berkhatam Al-Quran ini bisa diamalkan. Contoh anak ini diberi gelar Karim atau Malin. Setelah dia khatam diberi gelar Malin. Paling tidak di saat dia dipanggil Malin, mudah-mudahan dengan dia sudah berkhatam Al-Quran, dia akan selalu baca Al-Quran, dia akan selalu amalkan Al-Quran. Kalau kami melihat itu
filosofinya, makanya anak-anak ini diberi gelar gitu. Mudah-mudahan Al-Quranku bisa terpakai di dalam kehidupannya. Mungkin Amin, itu amin. Pak Romi. Berarti panggil gelar berarti udah Ya, secara tak langsung terangkat lah iya. nilai Islami di sana ya. Ya, bukan hanya sekedar diberi-beri gitu Iya, gitu, tapi oke. ada filosofinya gitu. Baik, baik. Ah. Pak, kalau kurikulum di Kemenak sendiri ini di kelas-kelas berapa nih Pak penguatan dari pembacaan dalam pemantapan untuk khatam kaji ini atau khatam Al-Quran ini Pak Zul? Baik, kurikulum baik itu di TPQ ataupun di MDTA, kita kan ada dua istilah lembaga ini. Ada istilahnya TPQ, Taman Pendidikan Quran, Iya. ada Madrasah Diniyah Takmiliyah. Kalau MDTA, Diniyah Takmiliyah ini memang secara hierarki ini dari pusat ini sudah memang ada kurikulumnya ini. Ada beberapa mata pelajaran pokok, ada akidah akhlaknya, pusat ya? ada Quran hadisnya, ada sejarah Islamnya, Akidah akhlaknya. akidah akhlak, Al-Quran hadis, ada fikihnya, ada sejarahnya. Itu memang sudah ada kurikulum. Itu semenjak dari kelas 1 mereka ini sudah belajar dari kurikulum yang telah ditetapkan ini. Makanya di akhir nanti setelah dia kelas 4, di saat dia khatam Quran itu ada ujian bersama. Ada ujian bersama dan ini soalnya itu langsung dari pusat itu. Kalau sekarang mungkin dari provinsi. Gak dibikin di kota atau Oh, kabupaten ya? bukan di Oke. kota, itu langsung dari provinsi kalau di MDTA-nya. Dan anak-anak ini kan diberi ijazah nanti. Iya. Ijazah ini pun nomor korporasi ijazah itu dari provinsi sama seluruhnya. Online ya? Itu seluruhnya sama, itu disamakan dari provinsi. Jadi dari segi kompetensi keilmuan agamanya sebetulnya anak-anak ini dari awal itu telah dibekali. Begitupun di TPQ. Dan khusus untuk penguasaan bacaan Al-Quran, ini kan satu materi pokok sebetulnya. Baik itu di TPQ, di MDTA, setiap hari kan dia harus belajar Al-Quran. Cuman di saat dia sudah kelas 3 kalau di TPQ atau kelas 4 di MDTA, mungkin volumenya itu agak banyak. Ditingkatkan Khusus ditingkatkan untuk bacaan Al-Quran. Karena memang ini kan pokok tentunya. Apalagi untuk di saat dia berkhatam Al-Quran, terutama dari segi tahsinnya. Mungkin di kelas 4 dia sudah belajar irama Al-Quran, bukannya sekedar untuk membaca Al-Quran. Mungkin gitu. Oke, dalam implementasinya di kelas 3 atau kelas 4 tadi misalnya perlu nggak SDM ditambah dari Kemenak dari Kori-Koriah untuk MDA atau TPQ itu Pak Zul? Atau cukup di MDA-nya saja? Sebetulnya di masing-masing TPQ ataupun di MDTA kan ada di antara sekian banyak itu ada yang memang Qari. Tapi ada juga sebahagian dari TPQ atau MDTA itu di saat anak khatam Al-Quran itu mungkin memang didatangkan guru khusus ya? yang memang kompeten di bidang itu. Terutama untuk tahsin Al-Qurannya. Baik mungkin untuk memperbaiki tajwidnya, kemudian belajar iramanya. Karena memang itu kan perlu Intens ya? teknik khusus gitu, terutama untuk irama bagi anak-anak yang memang suaranya itu bagus. Nah, itu memang jadi sebagian TPQ atau MDTA itu memang ada semacam kegiatan khusus di saat itu akan berkhatam Al-Quran itu. Ada Pak Romi? Iya. Dan kembali ke Inya. Ini dalam pelaksanaan khatam ini ada aturannya nggak? Ya. Misalnya harus ta'aruf dulu pawai, habis itu baru ngaji, atau boleh ngaji dulu setelah itu pawai. Ini gimana nih? Ada aturan khusus nggak? Nya? Jadi berkaitan dengan pawai atau ta'aruf itu rasanya nggak ada aturan. Nah, itu kita serahkan saja kepada panitia pelaksana. Nah, kalau kita sebagai nagari, ini ulama atau masyarakat segala macam, itu menurut apa ketentuan dari panitia pelaksananya, kita menurut aja. Nah, itu. Baik, kalau pada Pak Zul itu pawai atau ta'aruf ya. Kalau kita nih dalam yang MTQ dan segala macam itu pawai itu ta'aruf ya. Oke. Itu dilepaskan kepada panitia juga ya Pak ya? Ya kalau kita Kemenak mungkin tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Nya tadi. Sebetulnya pawai itu kan dalam rangka syiar ini. Syiar, Memberitahu masyarakat umum ya? Memberikan ya artinya
memperlihatkan kepada masyarakat umum, inilah anak-anak kita yang berkhatam Al-Quran. Jadi mungkin selama itu ya tidak menyalahilah aturan adat agama, itu kan rasanya itu kan tidak masalah, karena memang ini dalam rangka syiar gitu. Kemudian dari segi pengaturan itu mungkin tergantung ke panitia, apakah pawai dulu ataupun ngaji dulu. Ada mungkin yang ngaji sekarang besoknya pawai. Termasuk dalam musik yang dipakai, misalnya ada rebana, ada tabu, ada marching band, itu nggak masalah ya? Dan itu ya kita tidak ada persoalkan. Ya mungkin dalam tanda kutip selagi itu tidak ya bertentangan lah dengan norma-norma adat, mungkin norma agama atau mungkin kearifan lokal di daerah setempat itu tidak masalah. Semakin menarik obrolan budaya kita, apalagi nanti kami bicara baju apa yang dipakai atau mungkin yang dulu dan sekarang apa bedanya atau mungkin pakem seperti apa. Sebentar lagi kita break dulu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. satu Pra2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pra2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
Sahabat budaya dimanapun Anda berada, balik di obrolan budaya era Bukit Tinggi, Katam Kaji di Korel Mojorong Kota Bukit Tinggi. Kita kainnya Datuk Kunyang. Nya dalam pawai tadinya, sepertinya ada tradisi-tradisi juga, mungkin tidak lepas begitu aja, baik dari menjelang ke pawai maupun setelah itu. Nah, gimana nih Nya? Jadi tadi sudah Nyak sampaikan bahwa Alek Khatam Quran Alek Nagari ini ada yang dari panitia Aleknya, kemudian ada dari rumah atau kemenakan keluarga. Kalau dari pihak keluarga, sebelum ke MDA atau ke masjid untuk pawai, itu di rumah pagi-pagi itu pihak keluarga yang 2 atau 3 hari sebelum itu sudah menyaru atau mengundang bahasa kita kan, sudah menyaru bapak-bapak, inyak mama atau bako untuk menghadiri atau mengiringkan kemanakan kamu saji. Jadi pagi itu sekitar jam 7:30 itu sudah ada jamuan dari pihak keluarga. Kemudian di sana lah nanti nenek mama setelah makan-makan tuh ngasih gelar, berikan gelar kepada kemanakan tadi. Sebelum berangkat ke Sebelum musaji. berangkat dikasih gelar. Yeah. Nah, kemudian setelah setelah balik dari rumah tadi, kita menuju ke MDA atau ke masjid untuk perayaan tapawai. Itu yang berada di rumah tadi itu seluruhnya, itu harapan seluruhnya itu ikut mengiringi ke masjid atau ke MDA. Termasuk ini mama. Sahabat ini mama nanti kan juga akan melepas acara khatam titik pawai itu nanti. Nah, kemudian dalam pawai, mungkin kalau pertanyaan Rumi tadi apa bedanya segi pakaian yang dulu dengan sekarang, itu maklum, yang namanya sekali ya kadang sekali tapi yang berubah, enak, berubah-ubah. Kalau dulu bagus sekali pakaian itu, kalau atasannya khusus bagi laki-laki itu sudah bagus sama dengan dulu. Tapi sekarang agak cando nampaknya. Sarungnya pakai cuma agak katih sedikit. Agak katih, celananya nampak kan? Kalau kami dulu, ada lamu pesaku usang, sarung aja. Atau celana itu nggak boleh nampak. Sarung aja sampai ke bawah. Pakai celana, justru celana itu nggak nampak. Nggak nampak. Kalau sekarang celananya di luar, cenunya kain sarung cuma dikit. Nah, dikit ya sarungnya. Jadi agak-agak cando nampak, agak-agak janggal bahasa kan. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kita kembali kepada adat lama pusaka usang, itu dibalikkan kembali. Sarung itu namanya kita orang surau lah dulu kan. Orang surau kan umumnya itu. Sarungnya nampak dulu kan. Nah, jadi kemudian dalam perayaan, beda perayaan dulu dengan sekarang. Kalau dulu perayaan itu yang mengiringinya, musik-musik yang mengiringinya itu harus salawat dulu. Ada rebana, rebana bersalawat, mengiringi pawai itu dulu tuh. Kemudian juga ada, sekarang juga masih tetap berjalan, ada dari ibu-ibu yang menjunjung jamba. Nah, meskipun isinya kan formalitas. Jamba itu apa? Itu jamba itu nantinya sehabis zohor, itu pihak bako, gambaran dari pihak bako yang datang ke rumah kemenakan atau anak yang khatam Quran tadi. Jamba itu jamba langkok. Dua apanya? Junjungan itu 2 yang dijunjung itu kan. Junjung yang pertama itu berhubungan dengan sambalnya. Sambal itu cukup. Lauk pauk pauknya. Ada ayam, singgang ayam, arandang, anyang, kalio kan, parui. Ada kerupuk tunjuknya, langkok kan. Kemudian jamba yang kedua itu peminum kopinya, peminum kawannya itu. Ada inti, pisang, dan inti pun tidak perlu banyak, 12 atau 15 paling banyak. Itu terdapat di satu wadah atau lain lagi di Bundu Kandung yang membawanya dari pihak bako tadi Pak? Yang membawa tetap pihak bako, yang menjunjung ke tempat yang khatam tadi. Tentu berbeda wadahnya. Sambal-sambal juga ini satu junjungan. Ini untuk kawan kawannya. Jadi dua yang dijunjung itu maksudnya kan. Jadi ini khusus yang sekarang tidak kita dapati lagi. Kalau tadi pihak bako menjunjung 2 junjungan tadi. Kemudian pihak ipar
Kalau ipar ini istilahnya kita menantu yang perempuan. Nah, kita Ya. di Minang. Pihak menantu yang perempuan itu dulunya membawa ayam. Ayam tuh dikapi pesawatnya. Nah, dikapi. Kalau kini nggak ada lagi. Iya. Lah tukar, ayam tuh lalapeh itu alasan. Mungkin Ayam ditukar lapeh. dengan yang di paringan. yang betul lah. benar berupa jadi- uang aja mungkin. Jadi kalau bisa, Iya. dengan ngamplok lagi kan. Tapi itu gimana tuh, Nya? Jadi Salahnya? rasanya kalau kita betul-betul ingin menghidupkan kembali tradisi kita yang alik negari ini harus dilakukan lagi. Harusnya ya. Nah, balik ke adat lama Malah itu bersekusang. sesuatu yang menarik Itu ya. yang menarik. Yang dilihat oleh generasi Nah. muda. Sehingga dalam perayaan, dalam pawai ta'aruf, apa salahnya? Iya. Kembali di piku ayam tadi. Iya. Kalau ia betul-betul pawai itu memang untuk mencaliakkan adat lama pesagusang. Iya. Adat nagari kurai. Mhm. Kan lebih bagus nampaknya kan. Iya. Nah, gitu. Baik. Baik, menarik sekali. Dan kita beralih ke Bapak Zul, Pak Haji Zul dari Kemenak Bukit Tinggi. Pak, tadi Bapak menyebutkan ijazah. Nah, ijazah ini apa berlaku seluruh Indonesia, Pak? Kalau mau sekolah setingkat SLTP sederajat harus ada ijazah menamatkan TPQ atau MDA, Pak Zul. Atau mungkin kebijakan kita di Sumber aja, Pak Zul. Baik, memang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa anak-anak kita yang setelah menamatkan belajar baik itu di TPQ ataupun di MDTA, ya, mereka ini akan diberi bukti bahwa dia sudah menamatkan dan lulus. Yeah. Itu ada ijazah. Ijazah ini tentu kalau dari segi keberadaannya itu tidak sama tentunya dengan ijazah SD. Tapi paling tidak kita di Kota Bukit Tinggi ya katakanlah sekolah setara SLTP itu telah mensyaratkan gitu. Iya. Jadi masuk SMP, makanya di saat diterima di SMP itu salah satu persyaratannya itu ada ijazah bahwa dia telah menamatkan pendidikan Al-Quran baik itu di TPQ ataupun di MDTA. Tentu dan ini mungkin berlaku di lokal kita Bukit Tinggi dan tidak tahulah apakah di daerah lain juga ini berlaku. Sama, ya? Sebetulnya ini diterapkan ini kan dalam rangka juga memberikan satu dorongan, satu motivasi terhadap anak-anak kita yang di tingkat SD untuk giat belajar Al-Quran. Inilah satu buktinya. Mudah-mudahan kalau memang di daerah lain ini belum diperlakukan, tentu barangkali tidak salah kalau ini juga diterapkan dalam rangka untuk memberikan motivasi terhadap anak-anak kita untuk lebih giat lagi belajar Al-Quran. Mungkin itu Pak Rumi. Dalam pelaksanaan khatam kaji secara umum, Pak, ada nggak semacam dari Kemenak ini memberikan kontribusi yang misalnya dengan dalam penjurian harus dari Kemenak atau ada dari boleh di luar gitu Pak, dalam penjurian gitu Pak? Khusus berkenaan dengan juri yang akan melakukan katakanlah penilaian terhadap anak-anak kita yang berkhatam Al-Quran, memang kita dari Kemenak tidak membuat tidak ada aturan harus dari Kemenak dari ini. Nah, yang jelas tentu kita selalu memberikan saran ke pihak sekolah, baik itu TPQ ataupun MDTA, tentu yang akan jadi juri ini memang orang-orang yang kompeten gitu. Karena memang kita berharap di samping dia melakukan penilaian ini sebetulnya kan sekaligus pembinaan. Karena memang hasil itu akan disampaikan kepada pihak sekolah. Dia akan tahu, oh anak ini kualitasnya, anak ini kualitasnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi pemicu bagi pihak sekolah. Kalau seandainya nilai yang diberikan seluruhnya rendah umpamanya, tentu ini sangat tergantung kualitas sekolah itu, TPQ ataupun MDTA itu. Mungkin itu yang berkaitan dengan ijazah dan juga mungkin tentang penjurian atau yang akan memberikan penilaian. Baik. Kita beralih ke Inyak gitu. Inyak Dato' Kunyang. Nyak, peran Nini Mama atau yang sepertinya didengar di kampung gitu ya untuk pelestarian khatam kaji Kunya, pelestarian budaya khususnya khatam kaji Kunya. Ya. Jadi
kita nenek mama di Kurai, rasanya setiap ada kesempatan pertemuan dengan anak kemanakan, itu sering menyampaikan bagaimana adab dan cara-cara berkhatam Al-Quran itu secara Banagari. Misalnya saja siasi yang akan diimbau, enak. Nah, sama dengan kalau kita di apa nih di Kurai, kalau ada kematian misalnya, itu siapa saja yang membawa pitih, siapa saja yang bawa kain kapan, itu. Nah, sama dengan himbauan khatam Quran ini. Siapa saja pihak-pihak yang akan kita saru, kita undang untuk melakukan atau dihadirkan dalam acara khatam Quran tadi. Artinya juga dari LKAM ataupun organisasi adat lainnya maupun KAN misalnya, itu setiap ada kesempatan kita sering menyampaikan dan nenek mama sering menyampaikan bagaimana hendaknya acara adat atau khatam Al-Quran ini selalu menampilkan hal-hal yang baik dalam rangka untuk membudayakan atau melestarikan adat kita di Kurai Lima Jorong ini. Dan kita sangat senang dengan apa yang pernah disampaikan oleh mantan wali kota Bukit Tinggi Pak Ismet Amziz. Demi terlaksananya pelaksanaan khatam Al-Quran Alik Nagari ini kan banyak orang-orang dari rantau pulang kampung kan, yang macet segala macam lah, kata mereka kan waktu acara kita khatam Quran. Tapi kata Pak Ismet Amziz, kapan perlu Bukit Tinggi kita macetkan dengan pelaksanaan Alik Nagari ini. Nah, jadi itu salah satu support dari pihak pemerintahan daerah, bagaimana kita Alik Nagari ini selalu dipertahankan adik lamu pesako usang kok. Oke, dalam pelaksanaan seperti yang Bapak atau Inyak sampaikan tadi, kan ada yang kita balik ke masa-masa lalu. Iya. Nah, kalau sekiranya itu diimplementasikan lagi, apa perlu rapat lagi atau cukup himbauan-himbauan ke seperti dialog-dialog seperti ini saja? Atau dirapatkan dulu atau nenek mama kita jo ulil amri apa ya? Ya. Jadi apapun permasalahan kita di Nagari, di Kurai, segala sesuatu itu kita lakukan untuk kita putuskan tentu dengan musyawarah. Iya, benar sekali. Contohnya saja kita lihat di beberapa khatam Al-Quran Alik Nagari, itu ada nenek mama yang pakai salwa dan ada yang tidak pakai salwa, peci biasa. Itu. Jadi ini rasanya belum ada kesepakatan daripada nenek mama di Kurai kapan saja salwa ini dipakai. Kalau dipakai setiap acara khatam Quran, murah bana salwa rasanya. Enak. Khatam Quran di MDA tahun ini ada 3 atau 4 khatam Quran pakai salwa. Iya. Tak dulu haragonya salwa tadi. Itu bahasa awaknya. Jadi belum ada kesepakatan dari nenek mama di Kurai yang pelestarian adat atau Alik Nagari yang namanya akan dipakai salwa. Contohnya saja kalau hemat kami, kalau yang namanya Alik Nagari, seluruh nenek mama harus memakai salwa dan di sana jelas berbeda mana yang nenek mama, nama yang Datuk Cedek Pandai. Itu aliknya dilakukan di Mustajid Jamiah yang Salapan. Putuskan itu. Jadi mana yang nenek mama pakai salwa sadonyo. Mana yang Cedek Pandai Datuk galanyo tidak boleh pakai salwa. Nah, jadi itu belum ada putusan dari nenek mama di Kurai, sehingganya setiap ada acara khatam Quran ada nenek mama yang bersalwa, ada yang tidak. Karena belum ada kesepakatan. Jadi harapan kita apapun yang akan kita lestarikan budaya kita di Kurai ini khususnya, kita musyawarahkan secara baik. Baik, terima kasih Nyak. Dan kita kembali ke Pak Haji Zul dari Kasibima Islam Kemenak Bukit Tinggi. Ada 2 pertanyaan kepada Bapak nih. Yang pertama, setelah anak menamatkan dari TPQ atau khatam Quran ini, ada nggak semacam komunitasnya atau mungkin paguyuban apalah namanya Pak, untuk nanti lebih diajarkan lagi untuk bakal cikal menjadi kori-kori mewakili Bukit Tinggi nanti misalnya. Yang kedua, SDIT kan menggelar khatam Quran sendiri itu atau khatam kaji. Nah, bagaimana prosesnya itu Pak Zul? Pertama, berkenaan dengan tindak lanjut anak-anak kita yang sudah berkhatam Al-Quran, baik itu di TPQ ataupun di MDTA, dan itu sebagai Alik Nagari istilahnya, khusus kita di Kota Bukit Tinggi atau Kurai Lima Jorong.
kita selalu itu menyampaikan, terutama di saat kita dipanggil di acara kata memberikan sambutan. Artinya pesan kita baik itu kepada orang tua murid, terutama anak-anak kita yang sudah ber-Al-Quran ini, jangan anggap mereka ini sudah terakhir belajar Al-Quran. Dia khatam bukan artinya sudah berhenti, karena mengkhatam itu artinya kan menutup itu. Artinya bukan sudah selesai dia belajar Al-Quran, tapi mungkin untuk tahapan TPQ dan MDTA dia sudah selesai. Makanya kita sarankan kalau bisa anak-anak kita ini khusus untuk penguasaan baca Al-Quran, lanjutkan ke pondok-pondok tahfiz, atau mungkin lanjutkan ke lembaga seni Al-Quran yang ada di Kota Bukit Tinggi. Kita banyak kan punya aja pondok tahfiz, ada mungkin lembaga-lembaga seni baca Al-Quran TPSQ, itu banyak. Ada kita di Kota Bukit Tinggi. Kita selalu menyampaikan itu di sambutan, di pertemuan-pertemuan, baik mungkin terhadap yang langsung terhadap ahli murid ataupun ke madrasah gitu. Nah, dia supaya dilanjutkan pembelajarannya, bukan hanya sampai dia bangga, kadang-kala dia sudah juara, nyendak barajalai. Bukan itu yang kita inginkan. Tapi lanjutkan, kalau memang dia sudah bisa baca, bagaimana lebih bagus lagi. Dia berirama, dia membaca Al-Quran dengan bagus, terutama untuk meningkatkan hafalan Al-Quran. Kemudian berkenaan dengan bagaimana akan ada sebagian program SD, katakanlah SD IT atau SD Islam yang juga melakukan khatam Al-Quran di sekolahnya. Kita tidak menyalahkan karena memang itu kan satu program, tapi tentunya kalau dari segi pelaksanaan kegiatan itu jauh berbeda dengan yang dilaksanakan di masyarakat. Karena memang kalau khatam Al-Quran di Nagari itu melibatkan seluruh unsur gitu. Makanya biasanya anak-anak yang khatam di SD Islam itu di saat ada di kampungnya, umpama ada orang Bukit Tinggi ini, dia sekolah di SD-ST, kemudian dia sudah khatam. Biasanya kalau ada khatam dia ada yang dia khatam lagi gitu. Hasilnya menumpang khatam di situ gitu. Ini secara bernagari. Tentu kalau dari segi pelaksanaan itu tentu sangat jauh berbeda. Kalau di SD Islam tentu yang melaksanakan hanya pihak sekolah atau pihak SD tersebut, tidak melibatkan masyarakat sekitar gitu. Nah, tapi ada banyakkan juga dia sudah khatam di SD Islam, kemudian juga dia numpang khatam istilahnya di tempat di mana dia tinggal gitu. Yang jelas tentu kita tidak permasalahkan di mana dia menuntut ilmu, yang jelas itu kan sama-sama mempersiapkan generasi gitu. Cuman dari segi adatnya tentu sangat jauh berbeda kalau ada dua kegiatan itu, Pak Romi. Prosedurnya sama Pak ya, pelaksanaan khatam Al-Quran atau khatam kaji di sekolah dengan di TPA atau mungkin TPQ juga dapat ijazah resmi dari Kemenak ya Pak ya? Ya, kalau selagi dia itu dilakukan tes kelayakan itu sama. Ya. Sama, kecuali mungkin dia tidak ada minta tes kelayakan. Kenapa kita bisa memberikan ijazah kalau memang kita tidak tahu kompetensi anak-anaknya? Mungkin dia dapat ijazahnya dari sekolah itu sendiri. Mungkin itu. Baik, sahabat budaya, Dusana Budaya dimanapun Dusana berada, tanpa terasa tiba kita di penghujung gelaran obrolan budaya era Bukit Tinggi. Kita ke Inyak baliknya. Apa harapan Inyak ke dengan adanya khatam kaji di negeri, khususnya di Limo Jurai? Terakhir, tentu kita sebagai pemuka masyarakat atau niniak mama namanya, memang dalam setiap ada alik nagari yang kesempurna sadonyo kan tak ada. Jadi rasanya setiap ada kekurangan, mari sama-sama kita perbaiki kembali, kita balik kepada adik lamu pusaka usang. Itu harapan kita. Ba'a yang khatam kaji yang sebenarnya alik negeri sebenarnya mudi dulu, kita balikkan kini balik. Kalau contohnya kini dulu pernah ada dalam satu alik negari itu anak kemanakan awak kok terlupa kok tasasek ba pakai suntiang kemudian berjoget-joget diriangnya di Stambua. Itu kanlah cando nampak ada rancak. Jadi itu kekurangan lah misalnya.
dalam kesempatan ini juga Inyak sampaikan dan harapan kita kepada seluruh tokoh masyarakat, kepada nenek mama. Juga kita lihat kadang-kadang dalam alik kawin, dalam pesta, ada yang perempuan atau anak daro sadang basuntiang masih berjoget-joget. Itu sangat memalukan, tak menghargai suntiang. Bagi perempuan suntiang itu adalah sama dengan saluk bagi nenek mama. Kini berjoget-joget, baalah. Jadi itu harapan awak. Hendaknya segala kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan alik nagari itu, mari sama-sama kita perbaiki. Mudah-mudahan ke depannya, kalau sepakat, dan satu lagi harapan kami sebagai niat sepakat, kalau bisa alik nagari khatam Al-Quran ko dicekkan tampaknya di musajid nagari. Oh gitu, bersama-sama. Bersama-sama. Artinya dah habis hari ini. Maksudnya hari ini macet lebih tinggi. Besok lah macet lo itu si tahu bertukar-tukar dengan ti. Harapan awak kalau bisa dicekkan sekali sehari itu saja rami Bukit Tinggi. Dicekkan di Masjid Jami', tentu kita istilahnya mufakat atau bermusyawarah bersama-sama baik bisa terlaksana. Kita beransur-ansur step by step kecek orang. Kita ansur-ansur. Mudah-mudahan ikut terlaksana harapan awak. Yo di Masjid Jami' Nagari lah, Masjid Nagari lah khatam Quran ku diadakan. Atau baru beberapa surau atau masjid ya. Baru turun seluruh nenek mama pakai salawat sadonyo. Baru nampak di situ alik nagari benar-benar terasa gebiarnya gitu, semaraknya ya. Dan tidak lengkap juga kita tidak mendengarkan himbauan atau mungkin harapan dari Pak Haji Zulfikar SAGMH dari Kemenak. Silakan Pak. Baik, mungkin di closing terakhir ini himbauan kita yang jelas kita selalu menghimbau karena memang syarak dengan adat itu tentu tidak bisa dipisahkan. Karena memang dia dua hal yang ibaratnya awu aja tabiang itu, sama sana menyanda. Tentu selagi itu tidak menyalahi syarak, kita open saja. Terutama tadi ada pertanyaan mungkin Romi, bagaimana dengan acara-acara pendukung? Pemain sekarang kan ada, kalau dulu Rabana atau ini ya, mungkin ada selawat. Kalau kini kalau agak modern, bahkan ada drum band. Tentu kita mengimbau di drum band ini umpamanya, mungkin kita imbau juga kepada pengurus, carilah drum band yang memang cocok dengan kegiatan kita. Karena memang acara ini acara Islami, acara agama. Janganlah yang sebagai mayoritnya itu yang memang berpakaian itu mencolok, seksi, kadang pakai celana itu sempit. Kita himbau juga mungkin yang cocok lah. Karena memang acara ini acara agama. Itu kan sering kita lihat. Kadang yang jadi mayorit itu dia samakan. Dia tampil mungkin di acara umum dengan di acara khatam Al-Quran. Tentu menyesuaikan. Jadi kita himbau kepada pengurus TPQ, MDTA atau masyarakat yang akan mengundang, mungkin dibuat semacam komitmen. Kita perlu yang jadi ini mohon pakaiannya disesuaikan. Dengan nanti ini acara agama, sementara ini tonton orang mayorit itu. Ini kan juga. Kemudian yang kedua juga kita mengimbau tentunya ke masyarakat kita. Kita serahkan anak-anak kita ke TPQ, ke MDTA yang jelas dia belajar Al-Quran, kemudian pelajaran yang lain. Di samping itu, kalau dia belajar di MDTA, dia akan dapatkan ijazah. Dan ini juga berguna baginya untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih atas. Karena memang ada juga mungkin sebagian masyarakat yang anak ini tidak belajar di TPQ dan MDTA. Mungkin ada di kelompok-kelompok yang di sana tidak ada ijazah. Di saat dia akan masuk ke SLTP umpamanya, dia perlu ijazah. Ini juga kendala. Ini juga kita himbau. Kalau bisa dia belajarnya di TPQ, di MDTA yang ada. Di samping dia mendapatkan ilmu agama, ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran, dan juga dia dapatkan ijazah. Mungkin demikian. Terima kasih. Sepertinya lengkap. Semoga bermanfaat untuk para pendengar kita, sahabat budaya di seluruh Indonesia. Demikianlah obrolan budaya di RRI Bukit Tinggi dalam topik Alik Khatam Kaji di Kurai Limojorong, Kota Bukit Tinggi dalam perspektif Islam dan adat. Saya, Romi Koto, undur diri. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.